Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu tanggal 22 April tahun 2023 ini, saya akan mengomentari Yenti Ganarsi menyentil Sri Mulyani tidak tahu atas transaksi gelap 349 triliun. Dalam pertemuan Mahfud MD dan Sri Mulyani di depan Komisi 3 DPR RI, anggota DPR RI yang menjelaskan di mana Sri Mulyani menjelaskan transaksi gelap sebesar 349 triliun di Kementerian Keuangannya yang dipimpinnya sendiri. Sri Mulyani menyatakan tidak tahu terjadinya transaksi gelap sebesar 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan. Yenti Ganarsi menyentil atau menyindir Sri Mulyani tidak tahu terjadi transaksi 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan yang dibawa kepemimpinannya. Sampai Yenti Ganarsi heran sampai tidak tahu kejadian tersebut di Kementerian Keuangan, apalagi sudah lama kejadiannya sejak tahun 2009 sampai bulan Maret tahun 2023, selama 14 tahun tidak diketahui kejadiannya. Ketidaktahuan Sri Mulyani diduga terlalu percaya sama bawahannya sampai dibohongi bawahannya. Setiap masalah penting tidak dilaporkan kepada Sri Mulyani. PPATK pernah melaporkan transaksi gelap lewat surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani, tetapi jawaban Sri Mulyani tidak pernah menerima surat tersebut. Lalu PPATK menunjukkan nomor surat pengirimannya. Rupanya bawahannya bagian penerima surat tidak meneruskan surat tersebut kepada Sri Mulyani. Rupanya Sri Mulyani sering diburu-burui anak buahnya, sampai 400 orang lebih terkena kasus transaksi gelap atas 349 triliun tersebut. Staf bawahan Sri Mulyani banyak pelaku korupsi dengan berbagai cara dilakukan. Ada para melayani nasabah dengan baik dengan imbalan tertentu, bayar pajaknya separuh dan separuh lagi diambil. Aparat keuangan, ekspor emas murni, tetapi disebut dalam surat isinya bukan emas asli. Masih ada cara lainnya untuk mendapat uang korupsi. Dengan demikian, aparat kementerian kaya-kaya sampai bisa hidup bergaya hidup mewah. Sampai dinilai Kementerian Keuangan ranking pertama terkorupsi dari seluruh lembaga negara, terlebih Direktorat Pajak dan Bea Cukai. Sentilan Yenti Ganarsi merupakan sindiran bagi Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan agar ke depan jangan terlalu percaya sama bawahan. Harus dilakukan pengawasan ketat terkait dalam melaksanakan tugasnya sesuai aturan yang berlaku. Harapan saya, Sri Mulyani perlu mendalami ilmu manajemen, memimpin bawahan, dan bisa menempatkan aparat sesuai kemampuannya demi terciptanya aparat dalam tugasnya dengan baik, demi mengamankan uang negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pertemuan Mahfud MD dan Sri Mulyani depan Ketua Komisi 3 DPR, di mana Sri Mulyani menjelaskan transaksi gelap sebesar 349 triliun di Kementerian Keuangan, yang menyatakan bahwa transaksi gelap sebesar 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan, katanya dia tidak tahu. Yenti Ganarsi menyentil atau menyindir Sri Mulyani tidak tahu terjadi transaksi 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan yang dibawa kepemimpinannya. Sampai Yenti Ganarsi heran sampai tidak tahu kejadian tersebut di Kementerian Keuangan, apalagi sudah lama kejadiannya sejak tahun 2009 sampai bulan Maret tahun 2023, selama 14 tahun tidak diketahui kejadiannya.
ketidaktahuan Sri Mulyani juga terlalu percaya sama bawahannya, sampai dibohongi bawahannya setiap masalah penting tidak dilaporkan kepada Sri Mulyani. PPATK pernah melaporkan transaksi gelap lewat surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani, tetapi jawaban Sri Mulyani tidak pernah menerima surat tersebut. Lalu PPATK menunjukkan surat pengirimannya. Rupanya bagian penerima surat tidak meneruskan surat tersebut kepada Sri Mulyani. Rupanya Sri Mulyani sering dibodoh-bodohi anak buahnya, sampai 400 orang lebih terkena kasus transaksi gelap atas 340 triliun tersebut. Staf bawahan Sri Mulyani banyak pelaku korupsi dengan berbagai cara dilakukan. Ada aparat melayani nasabah dengan imbalan tertentu, bayar pajak hanya separuh dan separuh lagi diambil aparat keuangan. Ekspor emas murni tetapi disebut dalam surat isinya bukan emas asli. Masih ada lagi cara lainnya untuk mendapat uang korupsi. Dengan demikian aparat kementerian kaya-kaya sampai bisa bergaya hidup mewah. Sampai dinilai Kementerian Keuangan ranking pertama terkorupsi dari seluruh lembaga negara, terlebih di Direktorat Pajak dan Bea Cukai. Sentilan identifikasi merupakan sindiran bagi Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan agar ke depan jangan terlalu percaya sama bawahan, harus dilakukan pengawasan ketat terkait dalam melaksanakan tugasnya sesuai aturan yang berlaku. Harapan saya, Sri Mulyani perlu mendalami ilmu manajemen memimpin bawahan dan bisa menempatkan aparat sesuai kemampuannya demi terciptanya aparat yang bersih dalam melaksanakan tugasnya dengan baik, demi mengamankan uang negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian dan terima kasih.